misalnya kita punya koki, belum tentu dia keluar karakternya kalau kita tidak mendukung. Itu kan. Jadi ada kesatuan, tidak karakter itu tidak hanya untuk didiamkan. Dia punya potensi yang berkarakter misalnya. Iya, cik ngomong bogoh kan apa-apa aja kan geuleuh. Kan KWG besar di komunitas KWG, tapi bagaimana KWG ini besar di pihak luar dan diperhitungkan. Disayangkan itu kadang-kadang ketika ada rival itu adalah saingan untuk menutupi itu kan yang paling bahaya urusannya. Itu yang paling bahaya karena urusannya itu mus udang terus. Sama misalnya kita berbuat sesuatu yang memang bisa diterima pasar, apalagi berbeda. Kalau differential value. Kalau kita berjuang itu berjamaah, pasti akan Allah kasih hadiahnya juga berjamaah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Kakak Boy hari ini. Dan ini sebetulnya nggak di ini ya, kakak hari ini nggak janjian tapi ketemu sama lagi-lagi sama Kang Ade dari El Biru. Dan ini yang satu lagi, boleh dibuka maskernya saudara, maskernya boleh dibuka. Ada apa ini? Ada apa ini? Sama Wa Memet. Kalau Kang Ade mungkin sudah tidak perlu diperkenalkan lagi ya, karena beliau ini ownernya El Biru. Kalau Wa Memet ini Inohong Entertain segala macam segalanya. Inohong Entertain ongko, di dunia persilatan ongko, premanisme sama Inohong itu bukan? Dan yang paling penting sekarang ini jadi sekjen. Jadi sekjen KWG, betul. Dan kita ini sebetulnya lagi ada di base campnya KWG, bukan sekretariat karena sekretariatnya ada di alamat yang lain, tapi ini tempat kumpul teman-teman KWG. Kang Ade, Wa Memet, kumaha kabar ya? Alhamdulillah. Ayah hibar panggung hati sadayana. Ayah hibar panggung. Ini tapi biasanya kakak mah sebetulnya kita ngobrol warung kopi tapi mudah-mudahan berisi. Ini kan pertanyaan kakak dimulai guliran pertamanya, boleh ditanggapi Kang Ade, boleh Wa Memet. Di masa pandemi ini dunia usaha lagi decline ya, turun. Meskipun beliau membantu mau usaha turun, tapi beliau buka usaha rada wanian gitu. Dari sudut pandang manapun boleh, dengan latar belakang masing-masing, mangga harus seperti apa sih kita sikapi kondisi ayeuna pandemi ini? Usaha hese, resepsi hese, dengan jodoh ge hese sih kan. Saya menang gini wae. Siapa dulu? Nah, saya kira lebih ini Kang Memet. Karena mungkin pandangannya lebih luas, lebih umum. Rada beda Mangga. maksudnya. Pengalamannya kan udah. Tinggal tina janggot terus barodas. Nah kayak gini, karena janggot itu dulunya dari tidak putih jadi putih. Dulunya dari kecil jadi besar. Dulunya dari sesuatu yang tidak punya arti jadi punya arti. Hidup itu pasti seperti itu, juga berpasang-pasangan. Ini artinya ada hitam, ada putih, ada langit, ada bumi, ada udah paham itu satu buah ungkapan yang memang sudah dipahami sama-sama. Kondisi ini, apapun kondisinya itu, tidak ada satu buah kejadian sekecil dan sebesar apapun yang memang tidak berawal dari Allah menakdirkan kenyataannya seperti ini. Itu yang paling utama yang harus memang kita sadari. Karena apapun kondisinya, kalau cara menyikapinya dengan bijak ya kita aman. Karena seperti pandemi ini terjadi kan bukan hanya untuk diri saya, itu semuanya. Karena mungkin alam ya yang sudah terjadi memang harus seperti ini. Seperti juga dulu ketika usaha ngomong, kalau memang rivalnya hanya sedikit, ya kita maju. Tapi kan mereka kadang-kadang pingin usaha dengan itu ketika orang melihat maju. Nah ketika ada 2, ada 3 rivalnya, jadi bagaimana yang satu harus lebih membenahi. Itu adalah satu buah cara menyikapi bagaimana kita tetap bertahan. Kan pada akhirnya seperti itu. Itu dari sudut pandang petahana, lamun kita pertahanan. Jadi bukan maksudnya yang sudah eksis duluan. Eksis duluan harus bisa mensikapi kumaha datangnya rival yang lain kompetitor. Kalau buat orang yang baru masuk
harus seperti apa? Kadieu sih kan ya mah pertanyaan. Nah, apalagi tadi kata kakak bilang batur mah lagi pandemi teh keur tiarap wah semua. Ieu mau wanian malah bikin usaha baru gitu. Sebetulnya memang ya seperti terlintas barusan dikatakan sama Anda tadi ya, bahwa itu semua kan Allah. Allah yang menakdirkan. Apalagi kalau dikaitkan dengan misalnya dalam situasi apapun kita tetap harus berusaha. Karena apa? Ada dari hadis ataupun seolah-olah mungkin contoh-contoh Rasul bahwa kita tidak harus diam di satu masa, atau contoh misalnya sekarang di masa wabah kita harus tetap berusaha. Nah mungkin prinsip-prinsip itu yang mungkin jadi motivasi buat kita. Kalau mungkin dibilang berhasil atau tidak, itu hasilnya bukan kuasa kita yang menentukan. Yang wajib kita hanya berusaha. Yang wajib hanya berusaha. Dikaitkan dengan tadi sebagai newcomer gitulah. Meskipun kita kesampingkan Kang Adin sudah 18 tahun di bidang kuliner. Naonnya kita ngobrol sedikit soal nah pernah sowan heula untuk ke senior atau kumaha, apakah itu juga suatu hal yang patut untuk dilakukan atau mungkin Wah Mehmet mau menanggapi nanti mah enggak gitu. Kalau yang namanya usaha itu semuanya juga itu kan sisi lahir manusia. Human right ya. Manusia yang memang harus berusaha untuk bertahan. Artinya apapun caranya, ketika juga kaidah yang dia jalan itu masih wajar dan tidak keluar dari masih wajar dan tidak kurang ajar, itu sah-sah saja. Bahkan dalam dunia ekonomi sekarang, kadang-kadang kita dituntut untuk bukan licik ya, kita dituntut untuk punya strategi. Mungkin kita menganggap Kang Adit ini newcomer baru, tapi kan kita tidak tahu bahwa ketika menentukan kayak punya Albiru misalnya, dipikirkannya sebelum dia berusaha di posisi ini, mengingat 10 tahun, 20 tahun yang lalu atau beberapa tahun kita memikirkan bagaimana, kayak kan begini, banyak juga seperti itu. Saya tuh tidak bisa nyian bubur, gawe di tukang bubur. Nah, tukang bubur nangas maot misalnya, orang punya pengalaman kenapa juga tidak potensi itu dilakukan. Nah gitu, seperti si Gana sanes banget sama iya nya, kalau mau makan enak gak perlu jadi koki, tapi gua saya kopi gitu ya. Nah, bisa juga begini, banyak juga yang dia usaha yang dia tidak membidangi itu ya, tapi dia menguasai itu dalam sisi manajemen. Contoh bisa begini, seperti bikin satu buah bangunan, kita punya uang belum tentu bangunan itu bakal bagus dengan cara kita nge-hire si ahlinya ini itu sama. Jadi artinya kalau kita ngomong bisnis, yang paling kuat ya bagaimana kita memilih itu jadi sesuatu hal yang memang menguntungkan. Ya. Apapun itu caranya. Nah, cuman kan kadang-kadang di sini sifat manusia itu kan berbeda. Kadang-kadang menganggap bahwa yang paling disayangkan itu kadang-kadang ketika ada rival itu adalah saingan untuk menutup rezeki. Itu kan yang paling bahaya urusannya. Itu yang paling beres karena urusannya itu mus udang terus. Padahal mah justru kayak gini. Contoh, nah di setiap jalanan dekat Bandung Tarogong, tukang oleh-oleh kabeh ini. Cara belah itu jauh henteu payu tah. Nah payuna teh ngumpul. Artinya ada satu mulah nilai image sendiri bahwa di dia tuh. Jadi ketika balaja teh bisa ningali deket namun jauh. Nah, itu juga sama. Apapun jenis usahanya sama. Maka Ayamnya kan kadang-kadang gini. Jadi iya memberi ayah kaitannya juga dengan Wah Mehmet sebagai sekjen KWG gitu ya. Daripada Pak jauh-jauh mending ngumpul di KWG di dia para pelaku bisnis. Nah, wedding. Itu juga sama. Bahkan Abi berharap RKRI. Abi harapannya begini. Kalau misal sekarang semua yang ada yang punya apa namanya? Misal sini ada WO atau apapun lah. Profesi posisi itu juga dia menawarkan orang lain. Malah sili goreng. Nah, jadi nanti bakal begini. Bahasa yang jadi masalah itu karena ketika saya pesan misal ke KD, teleponnya dia. Terus pesan deh ke dia. Nah, harus ada bilang atau kasahan lah
terus komitmen seorang lain seperti Ada apa? etika. Ada etika. Makanya apapun yang kita perjuangkan tujuannya maslahat dan berkah, dan keberkahan itu dilakukan dengan cara yang bagaimana kita menjalankan nilai-nilai keberkahan. Karena baik itu dilakukan dengan cara yang baik, tidak akan mungkin baik itu dilakukan dengan cara yang Ada di dunia catering gitu tuh, Kang, ada yang tukang ada dirasakan ya sekarang. kalau- Kan banyaknya catering itu ada tuh yang udah punya nama atau itu. Cikuman cara Enggak, struggle. tidak terlepas dari apa yang tadi dikatakan Wak Mehmet ya. Artinya kita harus bisa memanfaatkan dengan apa yang kita punya, apa yang kita kemampuan apa yang kita miliki. Nah, tapi mungkin poinnya seperti halnya tadi, kita punya skill tapi berbeda. Yang apa yang kita tawarkan itu seperti misalnya kemampuan itu kan berdasarkan pengalaman. Ada yang berdasarkan pengalaman atau edukasi lah, tapi mungkin kalau tepatnya ke saya mah pengalaman tentunya. Nah, dikaitkan dengan kemampuan tadi, walaupun ada rival yang lebih senior lah, intinya yang lebih dulu atau lebih tren, tapi sesuai kemampuan kita bahwa kita di bidang catering ini apa yang bisa membuat berbeda. Itu kan poin-poin tadi itu. Selama orang membutuhkan jasa kita, terus apa yang kita tawarkan mungkin ada sedikit perbedaan atau sentuhan yang memang sangat diperlukan oleh khalayak umum, kenapa tidak usaha, tapi nggak dengan cara yang beretika, beradab. beradab. Tapi si Gana kakak teh rada mikir gini nya, barusan ku Kang Ade dibilangin kita sebagai pengusaha catering punya sesuatu yang beda. Si Gana rada indah wah kalau seperti gini. Wah misalkan pengusaha catering, tapi mie kocoknya enakan kena buatan Kang Ade ketimbang buatan wah. Ketika aya klien, mie kocoknya orang nu Kang Ade we nya. Jadi bareng-bareng Sharing. gitu. Sharing. Sharing. Catering hijinya bisa pesan ke catering yang lain Itu gitu. tugas AWG. Ya, Si Gana indah lah maksudnya. ada yang unik, ada yang unik. Atau misalkan dekor, misalkannya pelaminan punya dekoran A jago, Ya. tapi suasananya lebih bagus nu B. Cik orang combine mah, kayak tinggal ngatur-ngatur ngan teh kumaha teh yang berenang. Nah, kalau dikaitkan dengan itu sebetulnya memang secara secara prinsip itu kan dari silaturahmi tadi. Silaturahmi itu akan membawa sebuah rezeki. Rezeki. Nah, tadi juga dibahas. Abdi ada ini, maaf saya potong. Bisa pakai baju biru, Wis. biru ya? Iya. Kalau saya tidak tahu L biru itu apa, karena kita ngobrol-ngobrol sama yang ada saja lah. Ya. Kan maksudnya begini, karena kalau satu saat kita ngobrol yang lain juga saya bisa mengungkapkan, tapi belum tentu juga bisa mencerna dari apa yang rasa rasakan hari ini, detik ini, ketika kumpulan ini juga tidak diceritakan. Maka saya menilai membuat satu belas arti tentang L biru. L itu kan kadang S, M, L. Jadi sudah bukan ini kalau low, mid, high. Dia udah tidak berpikir dari low, udah paham dalam sisi L nya. Itu menurut Abi. Biru itu identik sekali dengan cinta dan kasih sayang, merindukan satu buah kesetaraan. Seperti juga di musik, dasar seluruh itu pakai Kak, wah kan musisi ya. seperti sebuah lagu yang judulnya Rindu. Biru. Itu juga. Jadi gini, dasar musik itu blues itu adalah blue note, note yang biru, yang dimana satu buah karakter manusia yang terintimidasi, yang tidak bisa melakukan apa-apa, dia mainnya di blues. Itu kulit hitam. Nah, makanya ketika kita mendapatkan satu nilai filosofi yang tinggi, ketika dia tertempa, artinya manusia itu akan bangkit kalau dirinya tertempa dan merasakan bahwa Harus move on. itu. Jadi kayak gini, terus blue note, blues. Kenapa blues? Blues itu notnya hanya tidak banyak pentatonik, 5 not kalau nggak salah. Sekarang Eric Clapton main note itu. Jimi Hendrix main note itu. Abdi main blues, note-nya dipakai. Tapi kenapa sound yang keluar berbeda? Padahal hanya lupa. Artinya Nonton. ada improvisasi, karena dari pertama kalau main gitar nih, fingering, latihan, sama juga dengan tingkatan. Kedua ada skill. Ketika nada, bagaimana si skill ini jadi satu buah nada yang indah. Terakhir jiwa, nah ketika masuk ke jiwa hilang. Sinergis ya. Jadi sudah hilang, ujungnya tinggal soul, itu karakter. Artinya ketika kita begini misalnya, kalau
kalau kita masih main di aliran ini, itu tidak tahu yang main gitar siapa, harus pahami. Tapi kalau udah jiwa kurang ada yang ikut, oh iya Eric Clapton. Feeling. Siga iya nya, Feeling. Kang Ade jadi ingat ke obrolan kamari nya. Sapilada hitam resepna ingredientnya eta pasti gitu Tapi beda. Tapi beda rasanya gitu karena iya, karena menang ini Ade. gitu, karena Misalnya ini. bahasan agak segitu. Iya menang Chef Ade. Mau bisa. Siga potong rambut, iya yakin karena ada yang disalahkan di posisi ditoromolkan itu ciri khas Chef. Nah, maka bagaimana sekalipun kita rival banyak, kita menonjol kayak itu. Ada kearifan yang local wisdom yang kita angkat sebagai satu buah karakter kita. Itu yang harus dicari. Jadi ada differential value-nya Nah, di antara yang lain. Jadi memang Maka menarik artinya sih sebetulnya. Menarik, ketika karena dari sudut yang pandang yang berbeda. makanya Dari seorang musisi. artis, nah gini, jadi kesimpulannya bahwa jangan takut ketika orang banyak. Maka binalah dan kita sharing lah untuk semua punya karakter. Akhirnya customer juga tinggal bosan. Ya. Nah setelah itu Ya. ada bakal bisa seperti tadi, nih kocok dan uyan diatur, ya udah sok sekian. Masalahnya gini, menurutnya Kang Ade, wah siapa dulu yang jawab? Mangga. Masalahnya begini, bagaimana caranya kita mengenali dan mengetahui differential value yang ada pada diri kita, baik itu secara pribadi atau perusahaan. Iya ngobrol manajerial mungkin. Kang Ade. Kalau menurut saya sebetulnya apa yang memang diungkapkan tadi ini sangat berkaitan langsung dengan apa yang saya rasakan. Contoh misalnya tadi poinnya kan kita jangan takut misalnya untuk berbuat sesuatu selama ini bisa diangkat, kan itu mungkin ya, diangkat dalam artian misalnya walaupun sudut pandang dari definisi apa Blues. El biru itu kan sudut pandang Wangenek itu dari aspek seniman. Nah, Seniman. ada unsur feeling. Jadi kalau secara ini insting yang berjalan. Nah, selama misalnya kita berbuat sesuatu yang memang bisa diterima pasar, apalagi berbeda. Kalau Differential value tadi dipertanyakan, itu kita termotivasi untuk bisa apa yang berbeda nih dari sekian banyak. Karena sasaran begini bro, sasarannya adalah rasa. Cek, kumaha menurut Kang Ade QC untuk rasa itu kan tadi relatifnya. Iya, sebetulnya memang kalau berbicara masalah rasa itu adalah selera hati. Tapi memang karakter tadi dibentuk oleh insting, ada pengalaman, akhirnya jadi sebuah karakter. Nah, tadi quote yang bisa diambilnya, jadilah sesuatu yang berkarakter, kan itu intinya. Sebagai manusia kita Manusia harus mempertahankan mempertahankan karakter karakter. kita. Nah, kadang-kadang kalaupun mungkin dalam kondisi apapun, tetap kita harus punya standar yang memang karakter kita udah dipublikasikan. Kan itu yang memang Bisa salah paham mungkin karakter ini yang positif tentunya yang ya. positif. Positif kan semua itu ada standar. Iya. Jadi standar kila. Standar ya kurang asin keasinan itu tahu orang. Ya kadang-kadang betul, memang gini. Ya, itu mah udah umum ya. Iya. Walaupun mungkin ya kadang-kadang juga sebetulnya kita tidak menampik bahwa hal yang memang karena instingnya ini lagi jelek misalnya, tapi dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan karakternya. Itu buat makanan lah contohnya. Kokinya misalnya lagi moodnya situasi Di rumah atau gitu ya. apa, punya permasalahan yang memang signifikan mengganggu karakter tadi, itu bakal main asin, keasinan. Cara meminimalisir itu kumaha? Itu satu, kita ada treatment yang memang harus selalu kita jaga. Seperti apa tuh? Seperti kalau misalnya pagi-pagi contoh gitu? misalnya pagi-pagi kan kita berawal dari pagi, apalagi ini kaitannya kita sebagai bertanggung jawab sebagai keluar ya, karena feedbacknya mereka Pacaran bukan bener lah gitu pagi-pagi teh atau bersama lah biar Iyalah, sama dulu paling- Ritual adalah lah ada ya paling tidak sebetulnya memang seolah-olah karena kita udah biasa dari raut muka ketika misalnya kita pertama kali pagi kita bertemu itu udah kelihatan sebetulnya. Itu juga pakai insting, pakai feeling, sama seperti Karena halnya sudah ada seniman untuk memainkan musiknya kan. Kalau apalagi kalau sampai nyampe lagi situasi hati yang memang mood ya, ada beberapa cipta lagu yang
bisa diciptakan. Tapi punya ini, punya apa? Punya Karena sebelum punya ini saya mau tanya dulu, karena barusan di iya nya tadi kan cara mempertahankan dari sisi catering, dari sisi seniman ya, seniman kan yang harus menghibur. Lalu misalkan suatu saat situasinya lagi bad mood, wah memete lagi bad mood, katakanlah tiba-tiba saat manggung yang lagi hutang, tapi kudu tetap harus menghibur kumaha carana. Abi pernah juga memang itu satu buah tantangan, tapi justru konsisten itu tadi yang memang harus dipertahankan, karena ke semua orang juga ketika beberapa tahapannya terkuasai itu aman karena justru ketika orang di panggung itu hilang semuanya, karena itu saatnya untuk membunuh yang hari ini gue kecewa. Udah diingatkan bagaimana juga itu prosesnya kan begini, ini mungkin sama. Tadi saya bilang bahwa ketika main gitar pun ada 4 tahap yang dari pertama fingering, melatih tangan, terus ada skillnya, terus nada, bagaimana menjelaskan nada dari skill, terakhir jiwanya. Maka ketika itu jiwa karakter muncul, ini hilang semuanya karena udah terbiasa. Maka inilah sama dengan apapun, dengan masak, dengan contoh masak, ada standarisasi di sekolah kan sama. Di tata boga itu kali bisa ditentukan ketika masak A teh pasti garamnya sekian. Cuman ada rasa asin itu bisa diambil di margarin, nah bisa diambil dari apa namanya, dari garam, ada juga dari kecap asin. Nah itu yang jadi satu buah karakter yang biasa namanya di sebelah mana. Itu kan jadi rasa. Contoh gini, gurih itu memang dari petsin, misal dari penyedap rasa. Tapi ada yang gula jeung uyah bisa jadi gurih. Dulu orang tua kita tiwu itu adalah dasar untuk gula dan petsin. Mereka dibubukkan tiwuna, dikeeman jadi kuah, diambil sarinya, itu juga gurih dan itu lebih natural. Artinya jadi mereka tuh banyak sekali, maka semua orang ada punya tadi. Ari Ua datang di mana? Wah, segala apa tengah makan apa? Enggak kan gini, kan saya tuh berkenalan sama beliau tuh udah lama. Berkenalan sama beliau tuh udah lama. Jadi lamun misal taruh misalnya angin lompong, mana yang menang sep ada sebenarnya Abi tahu. Angin lompong udah hese ayeuna. Ya artinya kan karena kita ngambil yang sulit. Karek Albiru nu kamari aya deui ngadagangkeun angin lompong. Nah, ketika tidak ada, kan itu yang namanya karakter. Ketika tidak ada di orang lain, walau rasana teu ngeunah, saingan itu pasti ngeunah. Dirindukan. Faktor rindukan. Jadi ada insting sisi. Saya melihat beliau itu ada nilai. Makanya ginilah, kalau kita berpartner atau apapun, sayang kalau tidak bekerja sama dengan orang yang punya talenta. Karena begini, makanan itu harus termotivasi dari mulai kemasan, dari mulai ajakan, dari apapun, bro. Contoh gitu, ayana ketika booming, wah makanan A booming dengan medsos, kimchi, wah dia datang masakan dari kantin oge. Jadi trendsetter. Itu kelas apa gitu? Hanya kelas penasaran. Tapi jangan putus di kelas penasaran. Ya itu tadi karakter, ketika kita bikin kelas penasaran, wah ternyata memang enak. Nah karena prosesnya betul, ada trial juga. Ya, tidak standarisasi. Jadi sih misal skill. Orang latihan masak standar apa dulu? Dasar masak itu tetap bawang putih, bawang bodas. Itu dasarnya seperti apa? Itu asup sama mana? Naon saudara. Tapi karakternya udah nempel, berarti itu yang membawa selera orang itu adanya di posisi. Pertanyaan tadi sih karena belum kajawab. Menemukan karakter itu apakah identik dengan perjalanan waktu atau sebetulnya itu bisa Kalau menurut saya jelas sih, karena memang ya seiring pengalaman mereka ya itu tadi. Soalnya karakter banget. Abon sorangan. Abi mah karakter tak kieu, siga kieu lah. Jadi lain klaim sendiri. Siga kieu lah, salaki pemedikan. Sudah menikah lama. Kan orang ngedek memaki, kan ketika seorang istri atau seorang suami mengatakan cinta pada saat sudah menikah dan punya anak berbeda. Itu maksudnya ini kan itu satu hal direnungkan. Iya. Mama tak sageus pisan poe. Papa saya ingat wae, itu sebenarnya adalah vitamin buat dia. Dan hal itu kan tidak bisa dipinta. Siap ya, mah cik ngomong bogorna ka papa ayeuna kan geuleuh. Ada beberapa hal yang kita bisa diberikan tanpa kita minta. Nah, artinya ketika kita punya karakter dengan proses yang tadi, pinjam saja udah lama bagaimana kita melatih masak. Dan cuman masalahnya
yang kadang-kadang baru dipinjer saja sudah udah merasa punya karakter, itu yang bahaya. Iya, iya. Jadi cik atau dipuji itu ulah sorangan. Hmm. Dia biar orang lain bubur iya mah Bisa disangka misalnya Ali Payu teh hanya coba-coba tadi kan. Coba-coba Tingkat kalau penasaran udah tahu unggul. karakternya atau penasaran unggul gitu. Jadi alhamdulillah baraya semua Kakak Boy tidak pernah mengaku bahwa Kakak Boy kasep. Si eta maksudnya. tapi dia memang kasep. Gini, Kasep Habib- cek saha. begini contohnya. Saya akan marah besar ketika nyebut kakak boy gelis. Maka pasti kasep Udah jalu. dan Jalu. jauh. Jadi lo kasep tetap sah. Kecuali disandingannya dengan siapa dan Dan apa. seperti apa. Nah, jeung Thomas Jorgi mah nya lain deui gitu Ya. nya. menarik memang. Tapi dia kalau katakanlah jawabannya bahwa karakter itu dibentuk oleh pengalaman. Asal teu adil Kang Ade, maksudnya teu adil lagi nih. Kalau begitu berarti orang yang punya karakter mau tidak mau wajib kudu anu sudah wisan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Begini, jadi apa namanya? Secara alamiah memang seperti itu. Cuman kan sekarang tadi ngomong treatment, kan kita ada sistem. Dulu Kakak Boy tidak terkenal, ketika Kakak Boy tidak punya channel, atau tidak punya konten yang dimainkan. Kakak Boy jadi terkenal dan konten yang meledak karena yang diwawancarinya saya. Ya. Maka ada cara apa yang diangkat? Maka ada collab. Collab dengan siapa? Maka mengatakan termisal begini. Chef terbaik di Indonesia siapa? Si A misalnya. Saya kenal secara pribadi. Saya tidak tahu kalau dia chef. Nah, dia juga masak. Datang, Kamal, kenapa ada dia? Kenapa gitu? Ini sak dunia ini. Ya udah, mau besok masak. Nah, waktu itu kan masak karena tidak tahu, kan masak keluar karakternya tidak mau, tidak malu dengan dia karena tidak paham. Ketika masak, bikin sesuatu, dikocok lah misalnya. Ternyata Saya karakternya. selama masak belum Nanti pernah apa merasakan itu, ya? merasakan nikmat seperti ini. Dan dia berbicara di satu buah konten atau televisi, terangkat nggak dia? Nah, dan itu bisa diciptakan juga, bisa diciptakan. Maka artinya bagaimana kepentingan kolaborasi yang baik itu posisi Silaturahmi. Ya, Silaturahmi dan teh. satu hal yang memang harus kalau saya boleh menambahkan atau melengkapi dari apa yang tadi dikatakan oleh itu betul. Jadi bagaimana kita memanfaatkan yang punya karakter kan. Contoh misalnya kita punya koki, belum tentu dia keluar karakternya kalau kita tidak mendukung. Itu kan. Jadi ada kesatuan, tidak karakter itu tidak hanya untuk didiamkan. Dia punya potensi yang berkarakter misalnya, tapi tidak diangkat. Siapa yang mengangkatnya? Nah ini perlunya ada share dengan misalnya apa? Contoh lah misalnya tukang masak ke anu ngajual, anu ngajual balik deh ke tukang masak, gawe kan. Tapi kalau sekarang dalam tatanan manajerial tadi ada tukang masak, ada marketing, termasuk mungkin nanti ada pengelolaan administrasinya. Cik iya teh anu dijual ku pemasaran teh yang itu teh menguntungkan kalau secara margin, namun secara usaha. Nah itulah. Nah mungkin kalau diangkat nanti ke apa namanya ke pasar lah, katakanlah pasar. Kalau berkarakter terus menguntungkan buat secara bisnis, kenapa tidak? Jadi si Gano mudaki gini, wah teu jarang kita melihat pemain sepak bola ada di klub A, wah hebat skillnya bagus. Ketika pindah ke Siapa klub yang lain, mengangkatnya, gitu kan. pelatihnya beda, jadi beda gitu. Ya kia we semua misalnya gini. Kalau untuk musik mungkinnya kalau secara sepintas saya juga melihat kalau kenapa misalnya sekarang banyak ternyata suaranya lebih bagus daripada artis. Tapi siapa yang mendukungnya? Kalau sekarang wadahnya ada Banyak, X-Factor, ya, ada ya. bukan sebuah wadah yang bisa mendukung pencarian bakat. pencarian bakat. Ini banyak kalau hanya punya bakat tapi tidak ada yang mendukung sebagai jalan untuk dia maju atau dia terkenal. Jadi lamun boleh kakak Simpulkan. tadi bukan simpulkan lah, ada kesimpulan mah bagaimana Pasti, yang nonton itu. gitu ya. Kalau boleh kakak ini, misalkan di perusahaan pun harus seperti itu ya, ada satu orang yang sebetulnya potensial, tetapi kalau manajerial atau pucuk pimpinan tidak mendukung, ya kemampuan itu
tetap tidak keluar karakter. Lebar nggak gaji Jadi ini badan mungkin badan. kalau mengilustrasikan ke dalam satu buah jenis harus berada dalam jenis yang sama. Dan jangan takut ketika jenis yang sama itu hadir dalam jenis yang sama. Karena ketika jenis itu kumpul semuanya akan mendapatkan hasil yang sama. Artinya begini, ketika ini kenyang mungkin ini bakal dikebagikan. Tapi ketika dia sendiri cuang cieu. Nah, artinya kalau lu adalah bayawak, berkumpulan dengan para bayawak. Jadi kita berkoloni bayawak semua untuk mendapatkan makanan yang besar. Cari yang besar, jet, kumpulan semuanya kebagi semua. Begitu pula dengan KWG mungkin ya. Nah, ya kayak gitu. Seperti itu nanti. Jadi jangan takut bahwa rezeki itu adalah yang sang mengatur. Jadi nilai perjuangan yang akan jadi satu buah nilai yang sebenarnya. Artinya bagaimana kalau kita berjuang itu berjamaah, pasti akan Allah kasih hadiahnya juga berjamaah untuk semua. Jadi mungkin seperti gini Kang Ade, kalau tadi kan pertanyaan awal soal pandemi ini, karena kita semua ini yang ada mau tidak mau ayah di satu kolam yang sama, wedding industry gitu ya. Namun semua bersatu, para pelakunya entah itu yang dari catering, make up, dekorasi bersatu di KWG ini, otomatis mungkin kita paling tidak bisa memberikan masukan kepada Pemda lah atau stakeholder, kasih kebijakan seperti gini, seperti gini. Kudu ngahiji sebenarnya ulah aing-aing Ya harapannya juga begitu. Karena begini, ketika kita datang seorang atas nama diri pribadi untuk memintakan kebijakan, siapa lu? Lu siapa? Iya. Siapa lu apa lu siapa? Lu siapa dan lu siapa lu? Oh iya. Tapi kalau datang lobaan atas dasar satu buah organisasi itu diperhitungkan. Tapi itu juga diperhitungkan ketika organisasi itu memang gimana? Kompeten. Iya, kalau organisasinya biasa-biasa mah udah sih mah dikikirnya aman. Tak artinya ada bahasa seperti itu. Jadi makan dulu ketika kita membesarkan KWG ini bukan KWG besar di komunitas KWG, tapi bagaimana KWG ini besar di pihak luar dan diperhitungkan. Itu yang jadi tujuan utama. Karena sekarang kalau boleh juga mereka memahami ketika hubungan dengan industri pernikahan ini banyak sekali yang terlibat. Tapi ketika lamun dikumpulkannya, Saeutik nu datang. ada nggak begini? Jadi maksudnya ilmu tukang dekor, tukang apa, nu berkiprah di sini kan bisa ribuan, mungkin bisa sampai ratusan ribu orang. Anu daya di Garut kan sejak itu. Kenapa tidak diperhitungkan? Karena tidak ada pemahaman terhadap pemerintah juga. Jadi kita juga bisa menyalahkan pemerintah, kan mereka juga tugasnya banyak. Bongana orang nage, para pelaku nage. Nah, jadi kan gini, apalagi di Garut ya, artinya bukan bergantung seperti apa, menjadi satu buah kebiasaan yang memang mudah-mudahan KBG tidak seperti itu. Ketika kita bikin organisasi, beres acara jadi 2 grup, 3 grup. Karena ada beberapa hal yang memang tidak disetujui tanpa komunikasi dan ngomongannya di luar. Nah, jadi kita harus fair, kumaha kita di dalam. Udah bagaimana? Karena kita satu tubuh kan gitu. Yang artinya Tapi saya mau tanya ke Kang Ade, katakan ini orang netral ya, dia bukan pengurus, bukan apa, tapi pelaku gitu ya, pelaku ya. Kumaha dengan iklim ekosistem setahu saya wedding kalau di Garut? memang di Garut memang sangat positif dengan adanya KWG. Karena apa? Pertama, misi dan visi KWG itu sebetulnya kalau yang namanya organisasi untuk awal itu no margin ya. Sebuah yayasan dia dengan setulus hati ingin memajukan satu dunia insan para wedding yang dengan tulus, bahkan mungkin dia meluangkan waktu, materi dan lain-lain hanya untuk kemajuan organisasi. Contoh KWG ini kan bagaimana bisa menyatukan para insan wedding di Garut ini supaya maju berkembang, dan kalaupun mungkin ada satu persaingan dengan persaingan yang sangat positif. Saya setuju pola pikir seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi artinya begini, bahwa kalau ngomong saya pribadi lah, segaru tahu lah semua. Paling MC-an itu kalau benar yang di gerek doku kata soal main musik kan sekarang sudah Ngamen. Hanya itu saja, dan salary-nya juga bisa dibayangkan. Maka ketika dalam posisi ini jadi sekretaris jenderal di KWG digaji sabaraha kan kayak gitu. Artinya kan harus ada satu nilai penghargaan tuh bukan kita Bukan hanya materi tidak. jadi memandang bahwa ketika yang netral itu akan lebih fair.
Nah harapannya juga begitu. Pertama kan saya niatan, lu juga kan yang ngajak. Ngajak terus ketemu sama Andin. Terus ketika di dalam seperti ini, ya mudah-mudahan lah Abdi tidak ngobrol jadi potensi ibadah, itu mah hanya Allah yang tahu. Ya. Yang paling penting bagaimana saya punya sesuatu dan bermanfaat buat orang lain. Itu sajalah. Kita berjuang di proses itu, walaupun dalam hal ini dengan segala keterbatasan ya baru seperti ini yang melakukannya. Tapi ketika ada support dan pengakuan bisa lebih jireng dan Kalau yang namanya materi itu tidak kalau tujuannya tidak mengejar materi tadi karena Allah nggak mungkin. Jadi sebetulnya ini kalau dikerucutkan menjawab pertanyaan pertama tadi. Di pandemi seperti ini harus seperti apa sih kita melakukan usahanya? Ayo hayuk bebarengan. Terus keduanya dengan strategi masing-masing, dan kita jangan selalu berorientasi kepada materi gitu. Kan gini kan kalau kita sedikit membahas Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim. Arti Rahman di situ adalah Allah anu ngarizkian sadaya makhluk di dunia. Nama rizki itu apa? Rizki itu adalah bukan materi saja, tapi rizki itu anu bisa dialap manfaat ku makhluk. Ayeuna cacing jang urang mah sieun. Tapi kan jang lauk menjadi rizki. Kotoran urang wae mungkin bau jang urang mah. Tapi jang beberapa yang memang binatang-binatang itu kan jadi rizki. Artinya rizki yang sebenarnya itu bukan hanya sisi materi, karena semua kenikmatan tidak bisa untuk dibeli hanya dengan uang. Silaturahmi silaturahmi itu juga mungkin merupakan satu Rezeki besar. Kita bisa ngobrol gini rezeki. Ini kedipan mata, bisa menikmati. Oh, ditinggalin gendeng si kakak boy teh kaset dibandingkan jeung jeung laki lain kegelis. Nya eta mah bakal ngambak lu ngomong gitu. Tapi lah, kalau ngomong standar tadi tina rasa, nya udahlah di standar lah, udah ada lebih daripada standar lah pokoknya. Nya kan cuman kan bener, cuman kan pertanyaannya ini yang lebih dari standar tapi nu tepayu-payu. Tepayu-payu deui maksudnya. Tapi kan memang setuju. Jadi apa yang dikatakan tadi bahwa rezeki itu bisa dirasakannya kan bukan hanya sebagai materi saja. Dan apapun yang kita miliki, apa kemampuan tentang pengetahuan atau apa, seperti halnya saya di dunia praktisi catering, untuk bisa melakukan apa yang kita tahu, apa yang kita mampu. Kalau kemampuan nah jelas ke produk lah ya. Tapi kalau ke wawasan itu terlebih ke edukasi. Selalu kita menyelipkan sesuatu hal yang syiar Islam malah terlalu Burating lah kata Pak Ustaz gitunya kiai. Setidaknya untuk seperti halnya tayang di sebelumnya kan ada motivasi, ada semacam pencerahan lah atau saling mengingatkan. Kita ini kan dengan satu kita tidak hanya contoh lah, tidak hanya mungkin membuat satu sekotak nasi saja, tapi kita ini bisa jadi media untuk jadi media komunikasi dengan misalnya contoh di pesanan 100 tah komunikasi orang tuh jeung 100 jelema untuk memberikan satu wawasan atau artikel yang memang positif itu. Jadi ini 100 misalnya di pesanan 100 orang nyampaikan naon ya dina 100 ya. Artinya mungkin Kang Ade di obrolan kita yang kemarin juga lakukanlah dari hal yang kecil dulu, dan yang kecil itu sebetulnya berharga. Sigana wa ieu ge saya kakak jadi inget iya wa wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal. Jadi kenapa Allah bilang bahwa yang kecil itu bakal diganjar gitu. Jadi kecil ulah naon istilahnya teh ulah menyepelekan hal yang kecil, kebaikan sekecil apapun bisa kita lakukan. Artinya karena kita durasi, kalau boleh kakak simpulkan tadi meskipun pandemi melanda atau apapun juga, teman-teman jangan sampai frustasi atau apapun karena pandemi sudah hampir 1 tahun di Indonesia ini, tetapi kita masih tetap hidup dan bisa hidup, maka syukurilah kehidupan itu. Terus Pak? Ya kalau memang mungkin boleh menambahkan sedikit. Tadi kalian tidak menyadari tentang edukasi. Edukasi kan ilmu kan diamalkan. 3 perkara yang memang tidak akan pernah putus sekalipun orang itu meninggal.
anakku soleh, harta nu dipak alma jadi jeung ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Bisa begini contohnya. Kadang teh saeutik ngajakeun ka abi. Tah met mi kudu kieu ngarahkeunna mah kieu. Anu usaha naon posisi kieu dek nyeun Indomie anu cara ternyata beledak cenah. Nah, itu mengali. Dan ini kemarin pernah saya tanya Kang Ade, kalau misalkan ada konsumen yang cuma sekedar tanya dan konsultasi, gimana? Silahkan, boleh. Konsekuensi menggeluti dunia itu pastinya konsekuensinya banyak yang nanya. Jadi buat teman-teman bisi anu yang tata soal catering mangga terbuka. Tidak harus order. Tapi sekali lagi karena ini durasi, syukurilah apa yang bisa kau syukuri. Jangan pernah lelah untuk bersyukur, jangan pernah bosan untuk bertobat. It is good to be important, but more important to be a good person. Memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.